Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kita melanjutkan di tafsir surat Al-Alaq sampai kita kepada firman Allah, nasiyatin kadzibatin khati'atin. Ayat yang ke berapa ini? Ke-16. Yang ke-15 Allah berfirman, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sungguh kalau kamu Abu Jahal tidak berhenti dari perbuatannya melarang Nabi Muhammad SAW sholat, pasti kami akan tarik atau kami siksa dengan ubun-ubunmu. Kemudian diulang di sini oleh Allah, nasiyatin, ubun-ubun kadzibatin, ubun-ubun pendusta. Kadzibah itu pendusta, khati'ah yang berbuat salah. Di sini dibacanya nasiyatin, dibacanya kasroh, padahal ini di awal. Kenapa? Di sini beliau terangkan nasiyatun badalun. Nasiyah ini artinya ubun-ubun. Karena di ayat 15 sudah Allah sebutkan tentang ubun-ubun itu. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau kamu tidak berhenti Abu Jahal, kami tarik ubun-ubunmu. Yang sudah lalu penafsirannya. Kami tarik ubun-ubunmu, maka di sini kata beliau, di sini bin nasiyah di ayat 15 itu bin nasiyati di kasroh, sehingga di sini harus di kasroh juga. Kenapa di kasroh ini? Karena ini badal. Badal itu pengganti. Pengganti dari ayat yang ke-15. Nah, yang ayat 15 namanya mubdal, yang diganti. Penggantinya ini nasiyatin. Maka yang pengganti itu bacaannya harus sama dengan yang diganti, yang mubdalnya. Badalun min nasiyatil ula. Jadi nasiyatin di sini adalah pengganti dari nasiyah yang di ayat 15. Karena pengganti bacanya harus sama. Wahia badalun nakirotun min ma'rifah. Di sini badal atau pengganti yang nakiroh. Nakiroh itu tidak tertentu, umum. Dari yang makrifat. Makrifat itu tertentu, yaitu ubun-ubunnya Abu Jahal. Tanda makrifatnya atau tertentunya adanya al di ayat 15. Kalau kita lihat ayat 15-nya itu ada alnya. Nah ini an-nasiyah. Ini namanya makrifat. Makrifat itu tertentu, yaitu ubun-ubunnya Abu Jahal. Adapun yang di ayat 16-nya itu nakiroh. Nakiroh itu umum,
tidak tertentu. Nasiyatin, buktinya mana? Ini tidak ada alnya. Wahia jaizatun, yang demikian ini boleh. Nakirah atau umum menjadi pengganti dari yang tertentu, yang makrifat. Wahia jaizatun fil lughatil arabiyyah. Boleh menurut kaidah bahasa Arab yang seperti ini. Wa inna ma qala nasiyatun. Kenapa di sini Allah menggunakan yang umum, tidak pakai yang tertentu? Min ajli an yakuna dzalika tuti'atun lil wasfil ati. Supaya cocok dengan sifat berikutnya, yaitu firman Allah kadzibatin khati'ah. Kadzibatin khati'atin, pendusta yang salah. Nah, kadzibatin ay annaha mausufatun bil kadzbi. Kadzibah itu artinya orang yang disifati dengan dusta. Artinya kedustaan sudah menjadi sifat. Karena Rasulullah SAW, barang siapa yang berdusta dan terus berdusta, sering berdusta, maka Allah akan menulis dia sebagai kadzab, pendusta. Sudah menjadi sifat. Na'udzubillah min dzalik. Itu menjadi sifat kadzibatin. Jadi kadziban asalnya kadzbu seperti ini, tidak ada alifnya. Kalau enggak ada alifnya dusta. Tapi kalau sudah ada alifnya itu isim fa'il, jadinya pendusta. Asalnya kadzibun, pendusta. Kok diberi ta menunjukkan sifat tadi karena seringnya. Nah, naudzubillah min dzalika. Wala syakka, dan tidak diragukan anna min akbari ma yakunu kadziban. Tidak diragukan bahwa paling besarnya perbuatan dusta ma yahsulu minal kuffar, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu orang paling berdusta di dunia ini. Kedustaannya adalah kedustaan paling besar. Kenapa kok dikatakan paling besar? Orang-orang kafir alladzina yad'una, yaitu mereka mengatakan, bahkan mengajak yang lain, menyeru yang lain, annama Allahi alihatun ukhra, bahwa di sana ada sesembahan yang lain bersama Allah. Mengatakan Uzair putranya Allah, Yahudi. Maka Yahudi ini orang paling kafir, paling dusta. Orang Nasoro, orang Nasrani juga orang paling dusta di dunia ini karena mengatakan Isa putra Allah. Isa itu Tuhan. Orang musyrikin juga orang paling dusta karena mengatakan para malaikat itu putri-putrinya Allah. Nah, jadi kalau dikatakan pendusta paling dusta itu orang kafir. Fa inna hadza akdzabul qauli, karena ini merupakan ucapan paling dusta. Wa akbahul fi'li, dan perbuatan paling jelek. Perbuatannya orang kafir itu perbuatan paling jelek. Ini tafsir daripada kadzibah. Khati'atin ay murtakibatun lil khoto'i amdan. Khati'ah itu artinya orang yang selalu berbuat salah dan sengaja. Amdan itu sengaja. Sudah tahu ini salah, tapi terus dilakukan. Itu khati'ah. Asalnya khoto'a gitu asalnya, tidak ada alifnya. Ini kan sama dengan kadzibah, khati'ah. Ketika sifat itu, perbuatan itu sudah menjadi sifat baginya. Apalagi sengaja lagi.
Waliya'lama, hendaknya kamu ketahui, hendaknya diketahui, kata beliau, anna hunaka farqon, bahwa di sana ada perbedaan, baina khati'in wa mukhti'in, antara khati' dan mukhti'. Nah, khati' itu artinya apa? Orang yang berbuat salah. Mukhti' sama, orang yang berbuat salah. Terus bedanya apa? Di sini diterangkan oleh beliau. Al-khati'u, yang depan ya, al-khati'u manirtakabal khoto'a, orang yang selalu berbuat dosa amdan, dengan sengaja. Nah, jadi ini khoti'ah ini asalnya ini cuma ditambahi tak belakangnya, menunjukkan bahwa itu menjadi sifat khoti'ah. Apa khoti atau khoti'ah? Itu orang yang berbuat salah tapi terus menerus dan sengaja, disengaja. Wal mukhti, kalau mukhti manirtakaba jahlan, orang yang berbuat salah tapi karena bodoh. Karena bodoh, bukan apa? Sengaja, bukan kesengajaan. Nah, wasani ma'dzurun, kalau yang kedua yaitu mukhti, itu ma'dzur, masih diterima alasannya. Dan ini yang mudah dimaafkan, masih bisa dimaafkan. Wal awwalu ghairu ma'dzur, kalau yang pertama ini tidak bisa dimaafkan. Siapa itu? Khoti'ah. Dan ini yang diceritakan di ayat ini tentang Abu Jahal. Ya, Abu Jahal itu sudah tidak ma'dzur lagi, karena dia sudah tahu bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu yang benar. Tapi dia terus sengaja. Makanya di sini khoti'ah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, la ya'kuluhu illal khati'un. Mereka tidak makan Jahannam kecuali khati'un. Ini yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Ini siksa neraka ini. Mereka makan buah zakum di neraka. Mereka makan buah dori, yang begitu didekatkan ke wajahnya akan hangus wajahnya karena panasnya buah itu. Dan berduri. Begitu ditelan itu tidak bisa masuk ke perutnya, tapi tertahan di tenggorokannya sehingga hancur tenggorokannya. Begitu masuk ke perutnya, leleh itu isi-isi perutnya karena dahsyatnya makanan itu. Tapi kenapa kok dia sanggup memakannya? Karena rasa lapar yang lebih dahsyat lagi. Naudzubillah minan nar. Nah, Ayul muznib ay al muznibuna dzamban an amadin. Jadi khati'un di ayat tadi itu la ya'kuluhu ilal khati'un, surat Al-Haqqah ayat 37. Itu mereka adalah para pendosa dengan dosa yang disengaja. Nah, maka kalau orang jatuh pada perbuatan dosa itu belum tentu itu kejelekan. Kalau dia enggak sengaja karena enggak tahu, itu enggak apa-apa, wajar, itu manusiawi. Karena manusia itu, kata Rasulullah, banyak berbuat dosa. Rasulullah SAW bersabda apa? Kullu bani Adam khata'un. Semua manusia itu khata'. Khata' itu artinya selalu dan sering. Dari kata khata'un, khata'un itu salah. Kalau bermakna sering berbuat salah, khata' gitu. Sering berbuat salah, khata'un wa khairul khata'in, dan sebaik-baik manusia yang sering jatuh pada berbuat salah, at-tawwabun, bertaubat. Begitu tahu, sadar, segera istighfar, taubat, ditinggalkan.
Juga dalil yang menunjukkan bahwa manusia ini memang selalu dan sering terjatuh pada dosa. Rasulullah mengatakan bahwa ketika di pagi hari Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya untuk mengampuni kesalahan dan dosa yang dilakukan Bani Adam di malam hari. Ketika sore hari Allah membuka tangannya untuk mengampuni dosa-dosa hambanya yang dilakukan di siang hari. Nah, maka kalau orang terjatuh pada kesalahan, dosa, karena tidak sengaja, itu bukan aib baginya. Bukan kemudian kita mencelanya dan kita jatuhkan kehormatannya, tapi ditutup karena Rasulullah mengatakan man satara abdan satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup kesalahan saudaranya, maka Allah akan menutup aib dirinya nanti pada hari kiamat. Juga perkataan daripada Al-Imam Abul Barakat di dalam kitab Adabul Usra, beliau mengatakan tanda orang beriman ketika melihat saudaranya terjatuh pada kesalahan, orang beriman itu mampu mendatangkan 90 uzur, 90 alasan. Dan itu susah, kita tidak akan mampu mendatangkan 90. Misalnya kita lihat orang ini jatuh pada kesalahan. Ya, orang mukmin bisa mendatangkan 90 kata beliau. Beda dengan munafik kata beliau. Kalau munafik tidak bisa seperti itu. Langsung salahkan, langsung hujat, langsung dihabisi. Itu bukan orang beriman yang seperti itu. Nah, maka kata Rasulullah SAW, al-mu'min mir'atu akhi. Mukmin itu cermin saudaranya. Sebagaimana kita bercermin, kalau kita bercermin ada jerawat di wajahnya, maka ada dua hal yang akan dilakukan. Pertama, dia akan menutupi, mungkin cari bedak ya, ditutupi supaya tidak diketahui orang karena itu aib. Gitu juga kalau lihat saudaranya ditutupi, jangan kemudian semangat untuk menyebarkan aib saudaranya. Yang kedua, dia akan cari obat supaya hilang jerawatnya. Demikian juga saudaranya, dia dinasihati terus dalam rangka untuk menghilangkan aib yang ada pada saudaranya. Diobati, didudukkan 4 mata. Jangan teriak-teriak di luar, jangan nyebarkan. Ini khatiun ya, surat apa tadi? Al-Haqqah 37. Khatiun, orang yang berbuat dosa dengan sengaja. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna. Ya Rabb kami, janganlah engkau siksa kami. Inna sina, jika kami lupa, au akhtona, atau kami salah. Yang ini, nah ini akhto'a. Akhto'a tadi jadi mukhti. Fi'il madinya akhto'a. Faqalallahu ta'ala qad fa'altu. Allah menjawab, sungguh telah aku kerjakan. Jadi kalau bukti dari kata ini tadi itu tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni. Jadi dari sini bahwa dosa-dosa yang kesalahan-kesalahan yang dimaafkan oleh Allah itu adalah yang tidak disengaja, orangnya disebut apa? Mukhti, bukan khati. Wa mithlu dzalika, seperti ada contoh lain yaitu al-qasitu wal muksid, al-qasid dan muksid. Nah, al-qasitu huwa al-jairu. Al-qasid sama ini dari kata-kata kostun asalnya, qaf sin ta.
asalnya. Kosato asalnya. Tapi isim fa'ilnya ada dua, yaitu qasid dan muksid. Kalau qasid seperti ini, huwa al-jairu, orang yang durhaka. Wal muksid huwa al-adilu, orang yang adil. Malah kontra, bertentangan ya. Nah, qala Allah Ta'ala wa aksitu, berbuat adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Hujurat ayat 9. Wa qala ta'ala wa ammal qasitun. Nah, di sini bermakna durhaka. Adapun orang-orang yang durhaka, fakanu li jahannama hatoba. Orang-orang durhaka itu adalah bahan bakarnya jahannam. Allah membuat neraka jahannam yang dibakar selama 3000 tahun. 1000 tahun hingga merah, 1000 tahun hingga putih, 1000 tahun lagi hingga hitam. Sehingga di jahannam itu gelap. Tidak terlihat, tidak ada cahaya sedikit pun. Bahan bakarnya apa? Manusia. Siapa itu? Al-qasitun, orang-orang yang durhaka. Surat Jin ayat 15. Idzan, kesimpulannya khati'atin, jadi tadi nasiyatin, kadzibatin, khati'atin. Nah, ai murtakibatun lil ismi, yaitu orang yang terus berbuat dosa amdan, dengan sengaja. Nah, maka ayat 17-nya Allah mengatakan falyad'una dia. Silakan panggil kaumnya ya. Ini tantangan, maka di sini kata beliau allamu huna, lam di sini nih, fal lam yang sukun nih. Itu namanya littahaddi. Ini namanya lam tahaddi, lam tantangan. Lam yang bermakna tantangan. Silahkan wahai Abu Jahal. Gitu. Yakni ingkana shadiqan, kalau kamu memang benar atas perbuatanmu. Wa indahu quwwatun, dan kamu orang yang kuat. Wa indahu qudratun, dan kamu punya kekuasaan. Falyad'una dia, silakan kamu panggil. Wa nadi huwa mujtama'ul qaum. Nadi di sini, nadi yang kaum yang dimaksud adalah kumpulan kaum. Karena dia ini orang yang tokoh ya, waktu itu tokoh Quraisy. Sehingga dia bisa memanggil orang-orang Quraisy. Maka ditantang oleh Allah, falyad'una dia, silakan kamu panggil itu kaummu. Litahaddusi bainahum wattakhatabi wattafahumi wal istinasi, agar kamu panggil kaummu untuk kamu berbincang-bincang dengan mereka, saling bercakap, wattafahum, saling memahami, wal istinas, ba'duhum bi ba'd. Istinas artinya bercengkrama santai, itu istinas. Nah, wa kana Abu Jahlin mu'azziman fi Quraisy. Waktu itu Abu Jahal memang tokoh besarnya Quraisy. Walahu nadin, dia bisa memanggil yajtami'un nasa ilaihi fi, untuk mengumpulkan manusia padanya. Bisa punya kekuasaan untuk mengumpulkan orang-orang Quraisy. Wa yatakallamuna fi su'unihim, dia bisa menyampaikan apa maunya, dibahas dengan orang-orang Quraisy. Nah, fahuna yaqulu azza wa jal,
Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Abu Jahal, "In kana shadiqan," kalau kamu benar, faliyat unadiya, silakan kamu panggil itu. Nah, kamu panggil kaummu. Wa hadza la syakka annahu tahaddi. Maka ayat ini tidak diragukan bahwa lam di ayat ini adalah maknanya apa? Tahaddi. Apa tadi? Tantangan. Kama taqulu li aduwika, seperti kalau kamu mengatakan kepada musuhmu, in kana laka qaumun, kalau kamu memang punya pasukan, punya kaum, fataqaddam, silakan panggil semua, suruh maju pasukanmu menghadapi siksa Allah, misalnya menghadapi musuhmu, silakan. Wa ma asbah dzalika minal kalimati dallati 'ala tahaddi, dan contoh-contoh lain kalimat-kalimat yang menunjukkan pada tantangan. Jadi Allah mengatakan kepada Abu Jahal, nantang, Allah menantang Abu Jahal, falyad unadiya. Nah, maka Allah jawab tantangannya, sanad uzzabaniyah. Ya. Kami, kata Allah, akan panggil Zabaniyah. Nah, yakni indana man hum a'zam, kami punya yang mereka itu jauh lebih besar. Minna di hadzal rajul, dari sekedar kaumnya Abu Jahal, orang ini. Wahum az-zabaniyah, yaitu Zabaniyah. Zabaniyah itu siapa? Malaikatun nar, malaikat penjaga neraka. Wa qad wasafallahu malaikatan nar, Allah mensifati malaikat penjaga neraka itu bi annahum ghiladun, mereka itu orangnya keras, tidak pernah tersenyum sama sekali. Syidad, mereka itu bengis dan keras. Nah, ghiladun fit tibai, tabiatnya itu dibikin oleh Allah itu keras. Syidadun, dan sangat kuat. Syidadun fil quwah, kekuatannya itu sangat. Nah, belum lagi besarnya malaikat itu yang sangat besar dan bengis. Nah, siap menghadapi para qasidun tadi, orang-orang yang durhaka. Layak sunallah, mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Ma amarahum, apa yang Allah perintahkan. Surat At-Tahrim ayat 6. Bal, bahkan malaikat-malaikat itu yamtathiluna, melaksanakan kullama amarahumullah, semua yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dia mengerjakan, para malaikat itu mengerjakan semua yang diperintahkan. Tidak ada malaikat itu yang apa? Maksiat, yang durhaka, itu tidak ada. Tidak ada ceritanya malaikat durhaka. Sehingga makhluk Allah itu ada 3, ada yang yang Allah ciptakan itu punya akal, tidak punya nafsu, yaitu malaikat ini. Sehingga dia bersih dari pikiran-pikiran maksiat karena tidak ada nafsunya, malaikat. Yang kedua, ada ciptaan Allah punya nafsu, tidak punya akal. Apa itu? Hewan, binatang. Dan ada jenis ketiga, diberi akal dan diberi nafsu, yaitu manusia. Ketika manusia itu mengikuti bimbingan Allah, hidayah Allah, maka dia bisa naik, bahkan derajatnya bisa melampaui malaikat, sebagaimana firman-Nya, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik ciptaan Allah. Tapi ketika manusia itu menuruti hawa nafsunya,
maka manusia itu lebih jelek daripada binatang ternak. Nah, waradatnahum asfala safilin, kata tsumma radatnahum asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu ke derajat lebih rendah dari hewan. Ketika manusia hidupnya hanya nuruti nafsu, maka kalau manusia pikirannya hanya nuruti nafsu, nafsu makan, nafsu tidur, nafsu bicara dan seterusnya, hanya itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim hewanun natik. Tidak ada bedanya. Dia adalah hewan bicara. Jiwanya itu bicara, pikirannya itu hewan. Yang dipikir itu nafsunya saja, bagaimana makan, bagaimana minum. Itu kan hewan, makan, minum. Nah, tertawa, makan, minum, sedih, susah karena urusan dengan makanan, dengan harta. Nah, dan manusia itu, kemuliaan manusia bukan diukur dengan itu, bukan diukur dengan badannya, tapi diukur dengan keimanan dan ketakwaannya. La ya'jizuna, malaikat-malaikat itu tidak ada kelemahan. Andzalika, tidak lemah menjalankan perintah Allah. Fawasafahum biwasfin annahum tamamul inqiyadi lillah, bahwa malaikat itu Allah sifati mempunyai kesempurnaan melaksanakan perintah Allah. Nah, la ya'suna ma amarahum wa annahum fi tamamil qudrah. Malaikat itu kemampuannya sempurna, yaitu firman Allah wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu melaksanakan perintahnya dengan sempurna. Ada yang diperintah oleh Allah sujud, maka malaikat itu sujud. Mulai dari diciptakannya sampai nanti hari kiamat. Ada yang ruku terus. Kalau kita kan tidak mampu, bisa ambruk itu ngeblak. Nah. Wa adamu tanfidhi amrillah, para malaikat itu tidak ada yang menolak perintah Allah Azza wa Jal. Imma ayakuna lil ajzi, tidak mau melaksanakan bisa jadi karena lemah, wa imma ayakuna lil maksiyah, atau memang tidak mau. Ada yang memang tidak mau, ada yang memang lemah. Famasalan, contohnya, alladzi la yusalli al-fardha, orang yang tidak mau salat fardu qaiman, berdiri, tidak mau salat fardu dengan berdiri. Qad yakunu lil ajzi, bisa jadi karena dia lemah, geringgingan, kalau berdiri lututnya gemetar, kemudian jatuh. Nah, maka itu lemah, namanya ajz. Wa qad yakunu lil inat, ada juga orang yang tidak mau berdiri karena bangkang, namanya inat. Fahuwa la yanfadzu amrillah, keduanya tidak menjalani perintah Allah. Tapi yang pertama ini diudur, ma'dzur namanya. Lakinnal malaikata, hanya saja malaikat, alladzina 'alan nar, yang di neraka, penjaga neraka, siapa tadi? Zabaniyah, laisa indahum ajzun, dia sama sekali tidak punya kelemahan. Padahal ya tidak makan. Malaikat itu makan apa enggak? Tidak makan. Kalau kita enggak makan sehari, ya sore itu sudah lemes, mau menjelang buka itu sudah lemes. Begitu buka langsung ramai sudah. Ya. Bal indahum kuwatun, bahkan malaikat Zabaniyah itu kuat, wa qudrah, dan kuasa. Walaisa indahum istikbar anil amri, mereka sama sekali tidak mempunyai sifat membangkang terhadap perintah Allah. Bal indahum tamamu tadallul, bahkan wal khudu,
Malaikat itu sempurna ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Haula'i az-zabaniyatu. Mereka itu adalah zabaniyah. La yumkin lihada. Tidak mungkin bagi Abu Jahal haula'i zabaniyah, mereka zabaniyah itu la yumkin lihada. Tidak mungkin bagi Abu Jahal wa qaumihi, walaupun dibantu kaumnya, wa nadihi dan pengikutnya, an yuqabiluhum, untuk menghadapi zabaniyah tadi abadan, selamanya. Walihada qala, dari itu Allah mengatakan sanad uz-zabaniyah. Kami akan panggil zabaniyah. Nah, ini berikutnya ini fa'in qala qailun ainal wawu. Kalau ada yang bertanya mana wawunya, di sini asalnya ada wawu. Bunyi asalnya itu nad'uwu, ada wawu. Mana wawunya? Ini bahasa nahwu tapi. Sampai sini bahasannya bahasa Arab, kaidah bahasa Arab. Nanti juga nanti nggak nyantol nanti kalau dibahasnya. Gimana dibahas? Apa ya, dibaca ya? Fa'in qala qailun, kalau ada orang berkata, ainal wawu, mana wawunya? Fi qaulihi, pada ayat sanad'u. Asalnya nad'uhu, diberi sin di awal. Ini namanya sin tanfis, sin yang bermakna akan. Nunnya itu nun fa'il, yaitu kami. Kami akan memanggil. Kemudian ini asalnya nad'uwu, menjadi nad'u. Qulna innaha mahdufatun, wawunya dibuang, lil tiqa'i sakinaini, karena bertemunya dua sukun. Li'annal wawa sakinatun wal hamzatu hamzah wasal sakinah. Nah, sementara hamzahnya hamzah wasal, yang ini hamzah wasal. Di sini ada wawu, wawunya mati asalnya. Kalau ditulis lebih jelas. Jadi ada wawu sukun, ada hamzah, namanya hamzah wasal. Ininya sukun, wawunya sukun. Kalau ketemu dua sukun, maka sukun pertama dibuang. Itu kaidahnya. Boleh seperti itu. Seperti ini di ayat ini, lam yakunil ladzina kafaru. Surat apa ini? Surat Al-Bayyinah ya.
Ini asalnya yakunu, dari kata kana yakunu, sebelum nun ada wawu. Kalau ada yakunu, nunnya dhammah ya, yakunu asalnya ini. Kemudian yakunu kalau diawali lam, nunnya mati. Nunnya mati. Kalau nunnya mati, bunyinya apa? Lam yakun. Gitu ya. Lam yakun, karena wawunya mati, nunnya mati. Maka kaidah bahasa Arab, sukun pertamanya dibuang. Sukunnya apa? Wawunya tadi, wawu dibuang. Jadi di sini ada wawu yang dibuang. Asalnya lam yakun. Maka tinggal satu sukun, yaitu sukun nunnya. Kalau ada sukun di sini ketemu al, maka ini dikasroh, lam yakunil ladzina. Nah, itu bahasa Arab. Nanti ada pelajaran tersendiri. Nah, tinggal satu ayat, insyaallah kita bahas pertemuan berikutnya. Kalla la tuti huwasjud waqtarib. Jadi tadi ayat 15, ayat 16, 17. Uh, 17 sampai 18 tadi ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.